Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Rekan-rekan media dan pengguna data BPS dimanapun berada, terima kasih telah bergabung pada acara rilis berita resmi statistik pada hari Rabu tanggal 1 April 2026. Bapak Ibu sekalian, siang ini BPS Provinsi Kepulauan Riau kembali akan merilis data inflasi dan nilai tukar petani bulan Maret 2026, serta perkembangan pariwisata, perkembangan transportasi ekspor dan impor di bulan Februari 2026. Sebagai pembuka, saya akan menyampaikan perkembangan indeks harga konsumen untuk bulan Maret 2026. Secara month to month telah terjadi kenaikan harga secara umum sebesar 0,08% jika dibandingkan dengan harga pada bulan Februari 2026. Kemudian secara year to date selama bulan Januari 2026 sampai dengan Maret 2026 terjadi kenaikan harga secara umum sebesar 0,43%. Jika dibandingkan dengan harga pada bulan Desember 2025. Adapun inflasi secara year on year di bulan Maret 2026 adalah sebesar 3,23%. Artinya, selama bulan April 2025 sampai dengan Maret 2026 telah terjadi kenaikan harga secara umum sebesar 3,23%. Jika dibandingkan dengan harga pada bulan Maret 2025. Sehingga inflasi pada bulan Maret 2026 lebih rendah dibandingkan inflasi bulan Maret 2024 sampai dengan 2025. Adapun kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan tertinggi adalah pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 0,48% dengan memberikan andil 0,13%. Sementara kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran dengan inflasinya sebesar 0,52% dengan memberikan andil sebesar 0,05%. Demikian juga komoditas penyumbang inflasi tertinggi antara lain udang basah dan bensin dengan inflasi masing-masing sebesar 0,04%. Sementara bayam dan daging ayam ras masing-masing memberikan andil sebesar 0,03%. Di mana nasi dengan lauk dan kacang panjang memberikan andil juga sebesar masing-masing 0,02%. Sementara itu, komoditas yang memberikan andil deflasi atau penurunan harga diantaranya adalah emas perhiasan dan cabai merah memberikan andil masing-masing sebesar minus 0,09%. Angkutan udara dengan andil sebesar minus 0,05%, angkutan laut dengan andil minus 0,04%, serta komoditas ketimun dan tomat dengan andil masing-masing sebesar 0,02%. Selanjutnya, saya akan menyampaikan perkembangan inflasi secara year on year. Tingkat inflasi tahunan pada bulan Maret 2026 adalah sebesar 3,23% atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen dari 108,07 pada bulan Maret 2025 menjadi 111,56 pada bulan Maret 2026. Inflasi tahun ke tahun atau year on year bulan Maret 2026 lebih tinggi dibandingkan bulan Maret 2025. Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan utamanya didorong oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami inflasi sebesar 16,88% dengan andil sebesar 1,11%. Sementara itu, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 3,32% dengan andil sebesar 0,98%. Kemudian dilanjutkan dengan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga
mengalami inflasi sebesar 2,18% dengan andilnya sebesar 0,34%. Sementara itu, komoditas dengan andil inflasi tahunan terbesar antara lain: pertama, emas perhiasan dengan andil 1,05%, kemudian diikuti dengan daging ayam ras dan tarif listrik dengan andil 0,24%. Sementara itu, angkutan udara dengan andil 0,22%, beras dengan andil 0,20%, tarif listrik memberikan andil 0,18%, serta sigaret kretek mesin memberikan andil 0,15%. Sedangkan komoditas penyumbang deflasi tahunan terdalam antara lain, yaitu cabai merah dengan andil minus 0,16%, bawang merah dengan andil 0,09%, bawang putih, bensin, dan angkutan laut dengan andil masing-masing minus 0,05%, dan kentang dengan andil minus 0,03%. Selanjutnya pada bagian ini saya akan lebih detail membahas tentang inflasi kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau. Jika kita lihat menurut kabupaten kota di Kepulauan Riau di bulan Maret 2026, inflasi terjadi di 2 kabupaten kota dengan nilai inflasi month to month tertinggi di Kabupaten Karimun sebesar 0,56%. Selanjutnya diikuti oleh Kota Batam dengan inflasi month to month-nya 0,11%. Sedangkan Kota Tanjung Pinang mengalami deflasi month to month sebesar 0,37%. Sementara itu kalau kita perhatikan inflasi year on year tertinggi terjadi di Kota Tanjung Pinang sebesar 3,98%. Sedangkan inflasi year on year terendah pada Kota Batam yaitu sebesar 3,13%. Sedangkan Kabupaten Karimun mengalami inflasi sebesar 3,24%. Pada bagian kedua, saya akan menyampaikan perkembangan nilai tukar petani, nilai tukar usaha petani, dan indeks konsumsi rumah tangga atau IKRT. Nilai tukar petani atau NTP Maret di 2026 tercatat sebesar 105,64 atau turun 1,13% dibandingkan Februari 2026. Adapun kenaikan NTP ini terjadi karena penurunan indeks harga yang diterima petani atau IT sebesar 0,98%, sedangkan indeks harga yang dibayar petani atau IB naik sebesar 0,14%. Komoditas yang dominan mempengaruhi penurunan indeks harga yang diterima petani di Kepulauan Riau adalah cabai merah, ketimun, kacang panjang, dan cabai hijau. Penurunan NTP terdalam terjadi pada subsektor hortikultura yang turun sebesar 4,13%. Tentunya penurunan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani turun sebesar 3,98%. Sedangkan indeks harga yang dibayar petani naik sebesar 0,15%. Demikian juga dengan komoditas yang dominan mempengaruhi penurunan indeks harga yang diterima petani, subsektor ini adalah cabai merah, ketimun, kacang panjang, dan cabai hijau. Kenaikan NTP terbesar pada subsektor tanaman perkebunan rakyat naik sebesar 0,83%. Kenaikan ini tentunya terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik sebesar 1,02%, lebih besar daripada kenaikan indeks harga yang dibayar petani yang sebesar 0,19%. Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan indeks harga yang diterima petani adalah subsektor ini seperti cengkeh, karet, kelapa, dan lada. Selanjutnya, nilai tukar usaha petani atau NTUP Maret 2026 tercatat sebesar 107,85 atau turun 1,00% dibandingkan Februari 2026. Penurunan NTUP terjadi karena
indeks harga yang diterima petani atau IT turun sebesar 0,98%, sedangkan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal atau BPPBM naik sebesar 0,02%. Komoditas yang mempengaruhi kenaikan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal di Kepulauan Riau adalah herbisida dan solar. Adapun penurunan NTUP terdalam pada subsektor hortikultura turunnya sebesar 3,98%. Tentunya penurunan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani turun sebesar 3,98%, sedangkan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal tidak mengalami perubahan indeks. Kenaikan NTUP terbesar pada subsektor tanaman perkebunan rakyat naiknya sebesar 0,98%. Kenaikan subsektor tanaman perkebunan rakyat ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik sebesar 1,02%, lebih besar daripada kenaikan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal sebesar 0,04%. Adapun komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal adalah herbisida, garam, oli, dan JPT. Berikutnya adalah indeks konsumsi rumah tangga atau IKRT di Kepulauan Riau pada bulan Maret 2026. Pada bulan Maret 2026 terjadi kenaikan indeks konsumsi rumah tangga sebesar 0,19% atau terjadi kenaikan IKRT dari 120,60 pada bulan Februari 2026 menjadi 120,83 pada bulan Maret 2026. Sementara itu secara year on year terjadi kenaikan IKRT sebesar 2,36% dan tahun kalender year to date terjadi kenaikan IKRT sebesar 0,15%. Dari 11 kelompok pengeluaran yang kami catat, ternyata didapatkan tercatat 8 kelompok pengeluaran mengalami kenaikan dan 3 kelompok pengeluaran tidak mengalami perubahan. Adapun kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan tertinggi adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang naik sebesar 0,51%. Jadi komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan perawatan pribadi dan jasa lainnya adalah di komoditas emas perhiasan. Berikut ini adalah komoditas yang mengalami kenaikan dan penurunan tertinggi pada bulan Maret 2026. Adapun komoditas yang mengalami penurunan terdalam di antaranya adalah semangka, cabai rawit, ketimun, dan kencur. Komoditas yang mengalami kenaikan tertinggi di antaranya adalah ikan sawi hijau, jus atau sari buah, bayam, dan telur puyuh. Baik, selanjutnya kita akan melihat bagaimana perkembangan pariwisata di bulan Februari 2026. Berikut adalah perkembangan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman yang datang ke Kepulauan Riau selama tahun 2021 hingga 2026. Terlihat dari grafik tersebut bahwa jumlah kunjungan Wisman ke Provinsi Kepri pada bulan Februari mencapai 169.151 kunjungan atau naik 6,83% secara month to month dibandingkan kunjungan Wisman pada bulan Januari 2026. Bila dibandingkan dengan kondisi pada Februari 2025, jumlah kunjungan Wisman naik sebesar 34,57% atau kita sebut dengan secara year on year. Baik, kita akan lihat perkembangan jumlah kunjungan Wisman Januari sampai Februari di tahun 2019 sampai 2026. Bila dilihat secara kumulatif bulan Januari sampai dengan bulan Februari, jumlah kunjungan Wisman ke Kepri juga meningkat, yaitu sebesar 17,13%
dibandingkan jumlah kunjungan Wisman di bulan Januari sampai Februari di tahun 2025. Terdapat sebanyak 327.489 kunjungan pada bulan Januari sampai Februari 2026 dibandingkan Januari sampai Februari 2025, yaitu sebesar 279.593 kunjungan. Adapun jumlah kunjungan Wisman dari bulan Januari hingga Februari 2026 mencapai kumulatif tertinggi sejak tahun 2020. Berikut adalah distribusi kunjungan Wisman menurut kebangsaan yang masuk ke Provinsi Kepulauan Riau selama bulan Februari 2026. Pada bulan Februari 2026, Wisman berkebangsaan Singapura merupakan yang paling banyak melakukan kunjungan ke Provinsi Kepulauan Riau, yaitu sebanyak 67.576 kunjungan atau 39,95% dari seluruh kedatangan Wisman ke Kepri di bulan Februari. Sementara kunjungan Wisman berkebangsaan Malaysia sebanyak 39.411 kunjungan atau 23,30%. Secara month to month, jumlah kunjungan Wisman berkebangsaan Singapura turun sebesar 1,22%. Begitu juga dengan kunjungan wisatawan berkebangsaan Malaysia mengalami penurunan secara month to month sebesar 8,16%. Selanjutnya kita dapat melihat distribusi kunjungan Wisman menurut kebangsaan yang datang melalui 4 pintu masuk di Kepulauan Riau selama bulan Februari 2026. Selama bulan Februari 2026, kunjungan Wisman terbanyak masuk melalui pintu laut dan udara internasional di Batam, yaitu sebesar 131.308 kunjungan atau 77,63% dari seluruh kunjungan Wisman ke Provinsi Kepri. Kunjungan Wisman melalui Bintan sebanyak 22.235 kunjungan atau sebesar 13,15%, sementara melalui Karimun sebanyak 10.197 kunjungan atau sebesar 6,03%, dan melalui Tanjung Pinang sebanyak 5.407 kunjungan atau sebesar 3,20%. Pintu masuk Batam, Bintan, dan Tanjung Pinang didominasi oleh Wisman berkebangsaan Singapura, sedangkan di pintu masuk Karimun didominasi oleh Wisman berkebangsaan Malaysia. Perkembangan Wisnus tujuan Kepri. Berdasarkan kabupaten kota tujuan, perjalanan Wisnus pada bulan Februari 2026 tercatat sebesar 342.470 perjalanan atau turun 9,68% dibandingkan Januari 2026 atau month to month. Tetapi jika dibandingkan Februari 2025 atau secara year on year mengalami peningkatan sebesar 21,36%. Perkembangan Wisnus asal Kepri. Jumlah perjalanan Wisnus tertinggi pada bulan Februari 2026 berasal dari kota Batam, 147.842 perjalanan, dengan kontribusi sebesar 47,44% dari total perjalanan di Kepulauan Riau. Jumlah ini turun sebesar 0,06% dibandingkan Januari 2026 month to month, tetapi naik 13,41% dibandingkan Februari 2025. Selain kota Batam, kota Tanjung Pinang tercatat sebagai jumlah perjalanan Wisnus yang cukup tinggi, yakni sebanyak 66.141 perjalanan, atau 21,23% dari total perjalanan di Kepulauan Riau. Tentunya perjalanan Wisnus memiliki pola yang sama setiap tahunnya, yaitu mengalami peningkatan setiap libur Lebaran dan Nataru. Kalau kita perhatikan perjalanan Wisnus tujuan Kepri dari bulan Januari Februari di tahun 2019 sampai 2026, selanjutnya kita bisa melihat grafik tersebut
bahwa jumlah perjalanan bisnis periode Februari mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2026, menyamai kondisi saat sebelum adanya pandemi COVID-19. Adapun jumlah kunjungan bisnis dari bulan Januari hingga Februari 2026 mengalami capaian kumulatif Januari sampai Februari tertinggi selama 6 tahun terakhir sejak tahun 2020. Pada bulan Januari hingga Februari 2026, jumlah perjalanan bisnis dengan tujuan Kepulauan Riau sebanyak 721.639 perjalanan. Jumlah perjalanan bisnis periode Januari sampai dengan Februari 2026 mengalami peningkatan sebesar 17,03% dibandingkan periode Januari sampai dengan Februari di tahun 2025, atau kita bisa katakan secara C2C. Sementara kalau kita perhatikan tingkat penghunian kamar hotel bintang di tahun 2020 sampai 2026, maka tingkat penghunian kamar atau TPK hotel bintang di Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Februari 2026 mencapai rata-rata 44,20% atau turun 1,83 poin dibanding TPK di bulan Januari 2026 yang sebesar 46,03% secara month to month. Jika dibandingkan dengan bulan Februari tahun 2025, TPK Hotel Bintang di Provinsi Kepulauan Riau naik sebesar 2,19 poin, di mana TPK bulan Februari 2025 yaitu sebesar 42,01% secara year on year. Pada bulan Februari 2026, TPK Hotel Bintang di Provinsi Kepulauan Riau lebih rendah 0,69 poin dibanding dengan TPK Hotel Bintang secara nasional, di mana rata-rata TPK nasional sebesar 44,89%. Kalau kita perhatikan rata-rata lama menginap tamu, rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada Hotel Bintang di Provinsi Kepulauan Riau selama bulan Februari 2026 adalah 1,76 malam atau turun 0,01 poin dibandingkan dengan rata-rata lama menginap tamu pada bulan Januari 2026 atau secara month to month. Pada bulan Februari 2026, rata-rata lama menginap tamu asing mencapai 1,92 malam atau lebih tinggi 0,29 poin dibandingkan dengan rata-rata lama menginap tamu Indonesia yang mencapai 1,63 malam. Artinya, secara rata-rata pada bulan Februari 2026, tamu asing dan tamu Indonesia menginap di Kepulauan Riau selama 1 hingga 2 malam. Selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan transportasi untuk bulan Februari 2026. Angkutan udara domestik dan internasional akan kita bahas secara month to month. Di bulan Februari 2026, jumlah penumpang angkutan udara domestik mengalami penurunan sebesar 20,12%. Begitu juga dengan jumlah penumpang angkutan udara internasional mengalami penurunan sebesar 21,33% dibandingkan bulan Januari 2026. Kalau kita perhatikan secara year on year, jika kita bandingkan untuk penumpang angkutan udara domestik di bulan Februari 2026 mengalami penurunan sebesar 7,94% dibandingkan di bulan Februari tahun 2025. Namun, untuk jumlah penumpang angkutan udara internasional mengalami peningkatan sebesar 24,81%. Kalau kita perhatikan angkutan laut domestik dan internasional, maka secara month to month penumpang angkutan laut domestik bulan Februari 2026 terjadi peningkatan sebesar 3,09%. Hal yang sama terjadi juga untuk penumpang angkutan laut internasional juga mengalami peningkatan sebesar 2,22% jika dibandingkan bulan Januari 2026.
Kalau kita perhatikan secara year on year, penumpang angkutan laut domestik bulan Februari 2026 dibandingkan dengan Februari 2025 mengalami peningkatan sebesar 18,23%. Begitu juga pada jumlah penumpang angkutan laut internasional mengalami peningkatan sebesar 17,84%. Angkutan udara dan angkutan laut secara kumulatif akan kita perhatikan secara situasi, maka jumlah penumpang angkutan laut baik domestik dan internasional pada bulan Januari sampai dengan Februari 2026 mengalami peningkatan. Sementara itu, untuk angkutan udara, hanya jumlah penumpang angkutan udara internasional lah yang mengalami peningkatan secara kumulatif. Angkutan laut domestik mengalami peningkatan 1,27% dan angkutan laut internasional mengalami peningkatan 5,20%. Angkutan udara domestik turun sebesar 5,65%, sementara angkutan udara internasional naik sebesar 38,22%. Selanjutnya perkembangan angkutan barang, kalau kita perhatikan secara month to month, maka pada angkutan udara domestik, kegiatan bongkar bagasi dan barang pada bulan Februari 2026 mengalami penurunan sebesar 12,78% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Hal yang sama terjadi pada kegiatan muat bagasi dan barang yang juga turun sebesar 11,92%. Pada angkutan udara internasional, kegiatan bongkar bagasi dan barang di bulan Februari 2026 mengalami penurunan sebesar 25,62% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Hal yang sama terjadi penurunan pada kegiatan muat bagasi dan barang sebesar 21,47%. Selanjutnya, pada angkutan laut internasional, kegiatan bongkar bagasi dan barang di bulan Februari 2026 mengalami penurunan sebesar 12,94% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Pada kegiatan muat bagasi dan barang juga mengalami penurunan sebesar 12,14%. Selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan ekspor dan impor untuk bulan Februari 2026. Pada bulan Februari 2026, nilai ekspor mencapai 1,94 miliar US dollar atau naik 8,21% dibanding Februari 2025. Jika dilihat menurut sektornya, nilai ekspor sektor migas di bulan Februari 2026 meningkat 60,31% dibandingkan bulan Februari 2025. Dan pada nilai ekspor sektor non-migas bulan Februari 2026 juga mengalami peningkatan sebesar 0,50% dibandingkan bulan Februari 2025. Selanjutnya kita akan lihat peran beberapa komoditas yang paling banyak diekspor pada bulan Februari 2026. Menurut HS85 yaitu mesin peralatan listrik sebesar 733,51 juta US dollar atau dengan share ekspor sebesar 46,64%. Sementara itu HS84 yaitu mesin-mesin pesawat mekanik sebesar 183,17 juta US dollar atau dengan share ekspor sebesar 11,65%. Dan HS73 atau benda-benda dari besi dan baja sebesar 126,64 juta US dollar atau dengan share ekspor sebesar 8,05%. Selanjutnya saya akan menyampaikan pangsa ekspor Kepri pada bulan Februari 2026. Singapura merupakan pangsa utama ekspor Kepri dengan nilai ekspor sebesar 541,57 US dollar atau 27,86% dari total ekspor Kepri di bulan Februari 2026. Diikuti oleh negara Amerika Serikat dan negara India sebagai negara tujuan ekspor Kepri terbesar kedua dan ketiga.
tercatat sebesar 20,37% ekspor ke Amerika Serikat dan 10,47% ekspor ke India. Jika dilihat secara kumulatif, periode Januari sampai Februari 2026, urutan 3 negara terbesar pangsa ekspor Kepri adalah ke Singapura sebesar 28,09%, ke Amerika Serikat sebesar 21,70%, dan ke negara India sebesar 9,30%. Mari kita lihat perkembangan ekspor ke Singapura sebagai negara pangsa utama ekspor Kepri. Secara tahunan, nilai ekspor ke Singapura pada bulan Februari 2026 mengalami peningkatan sebesar 6,64%. Jika dilihat secara kumulatif Januari-Februari 2026 dibandingkan tahun sebelumnya, nilai ekspor ke Singapura mengalami peningkatan sebesar 13,66%. Dari 541,57 juta US dollar, total nilai ekspor bulan Februari 2026 ke negara Singapura adalah sebagai berikut. 41,35%-nya berupa bahan bakar mineral, 23,18%-nya berupa mesin dan peralatan listrik, 14,72%-nya berupa mesin-mesin pesawat mekanik, dan selebihnya merupakan golongan barang lainnya dengan rata-rata share di bawah 4%. Kita lanjutkan dengan perkembangan nilai kumulatif ekspor Kepri di periode Januari-Februari 2025 dan Januari-Februari 2026 menurut sektornya. Penurunan kumulatif ekspor Januari-Februari 2026 disebabkan oleh penurunan kumulatif ekspor sektor non-migas sebesar 5,26% dibandingkan kumulatif ekspor Januari-Februari 2025. Kita dapat melihat terjadi peningkatan nilai kumulatif ekspor non-migas Kepri pada sektor pertanian dan tambang. Di sisi lain terjadi penurunan nilai kumulatif ekspor non-migas pada sektor industri pengolahan pada periode Januari-Februari 2026 jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2025. Ekspor non-migas di bulan Januari sampai Februari 2026 menyumbang sebesar 82,33% dari total ekspor dengan rincian sebagai berikut. Hasil industri sebesar 81,75%. Hasil tambang sebesar 0,33% dan hasil pertanian sebesar 0,26%. Share kumulatif ekspor non-migas di bulan Januari hingga Februari 2026 didominasi oleh golongan barang HS85 yaitu mesin dan peralatan listrik sebesar 1,59 miliar US dollar atau 48,61%. Dan golongan barang HS84 yaitu mesin-mesin pesawat mekanik sebesar 0,36 miliar US dollar atau 11,17%. Berikutnya saya akan menyampaikan indikator tentang perkembangan impor di bulan Februari 2026. Pada bulan Februari 2026, nilai impor mencapai 1,81 miliar US dollar atau meningkat 7,53% dibandingkan dengan Februari 2025. Secara tahunan, impor migas tercatat senilai 292,58 juta US dollar atau meningkat 30,45%. Sementara itu, impor non-migas tercatat senilai 1,52 miliar US dollar atau mengalami peningkatan sebesar 4,02%. Selanjutnya saya akan menyampaikan 3 negara asal impor terbesar ke Kepri. Negara pertama adalah Tiongkok, merupakan negara utama asal impor Kepri dengan nilai impor sebesar 772,56 juta US dollar atau 42,60% dari total impor Kepri. Diikuti oleh negara Singapura dan Malaysia sebagai negara asal impor Kepri terbesar kedua dan ketiga. Tercatat
sebesar 10,83%, impor dari Singapura, dan 8,90% impor dari Malaysia. Berikut secara kumulatif Januari hingga Februari 2026, 3 negara asal impor terbesar Kepri yaitu dari Tiongkok sebesar 43,82%, Singapura sebesar 9,54%, dan Malaysia sebesar 7,68% dari total nilai impor Kepri. Sementara perkembangan nilai kumulatif impor Kepri dari bulan Januari hingga Februari pada tahun 2025 dan 2026. Peningkatan kumulatif impor Januari sampai Februari 2026 didorong oleh peningkatan kumulatif impor migas dan juga non-migas masing-masing sebesar 18,78% dan 12,11%. Dari slide ini kita dapat melihat terjadi peningkatan nilai kumulatif impor non-migas Kepri pada sektor industri pengolahan pada periode Januari hingga Februari 2026 jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Impor non-migas Januari-Februari 2026 menyumbang sebesar 84,34% dari total impor dengan rincian sebagai berikut, yaitu hasil industri sebesar 81,34%, hasil pertanian sebesar 2,97%, dan hasil tambang sebesar 0,04%. Share kumulatif impor non-migas Januari hingga Februari 2026 didominasi oleh golongan barang HS85, yaitu mesin peralatan listrik sebesar 1,29 miliar US dollar atau 39,39%, dan golongan barang HS38 berbagai produk kimia sebesar 0,38 miliar US dollar atau 11,53%. Setelah kita lihat perkembangan ekspor dan impor, selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan neraca perdagangan barang di kondisi Februari 2026. Berikutnya kita dapat melihat perkembangan neraca perdagangan Kepulauan Riau di bulan Februari 2026. Neraca perdagangan Kepri mengalami surplus sebesar 130,67 juta US dollar. Tercatat, kinerja ekspor sebesar 1,94 miliar US dollar lebih tinggi dari impornya yang sebesar 1,81 miliar US dollar. Sejalan dengan kinerja neraca perdagangan bulan Februari 2026, secara kumulatif neraca perdagangan Januari-Februari 2026 juga mengalami surplus sebesar 79,82 juta US dollar. Kondisi neraca perdagangan Kepri dengan 5 negara utama yaitu Singapura, Amerika Serikat, India, Tiongkok, dan Malaysia adalah sebagai berikut. Pada Februari 2026, surplus neraca perdagangan tertinggi terjadi dengan negara Singapura sebesar 345,21 juta US dollar. Sedangkan defisit neraca perdagangan terbesar terjadi dengan negara Tiongkok sebesar 638,79 juta US dollar. Akumulasi transaksi perdagangan dengan 5 negara utama tersebut tercatat masih mengalami surplus sebesar 186,18 juta US dollar. Selanjutnya mari kita lihat surplus atau defisit neraca perdagangan dengan beberapa negara secara kumulatif di bulan Januari hingga Februari 2026. Surplus neraca perdagangan terbesar tercatat dengan negara Amerika Serikat sebesar 0,75 miliar US dollar, dengan Singapura sebesar 0,7 miliar US dollar, dan dengan negara India sebesar 0,34 miliar US dollar. Sementara itu, defisit neraca perdagangan terbesar tercatat dengan negara Tiongkok sebesar 1,40 miliar US dollar, dengan Taiwan sebesar 0,18 miliar US dollar, dan dengan Rusia sebesar 0,14 miliar US dollar.
Baik Bapak Ibu sekalian, bahwa bahasan mengenai neraca perdagangan tadi adalah akhir dari penyampaian rilis berita resmi statistik pada hari ini. Sebelum mengakhiri rilis hari ini, kami menyampaikan bahwa di tahun ini BPS akan melakukan sensus ekonomi 2026. Oleh karena itu, mari kita kawal bersama pelaksanaan sensus ekonomi 2026 untuk mewujudkan kemandirian perekonomian Indonesia. Kami juga mengucapkan terima kasih atas atensinya. Semoga apa yang kami rilis menjadi sangat bermanfaat, dan jika ada pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi BPS Provinsi Kepulauan Riau. Sampai jumpa kembali pada rilis berita resmi statistik selanjutnya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam data mencerdaskan bangsa. Sumatera sampai ujung Papua, bersama kita mencatat Indonesia.